Halo, halo, aduh, jaringannya teman-teman. Halo, halo, halo semuanya. Aduh, maaf sekali. Jaringan teman-teman, jaringan ini ya. Coba kita undang review lagi ya teman-teman ya. Ternyata jaringan di rumahku kurang bagus nih teman-teman. Maaf ya teman-teman, tadi sempat kalau out tiba-tiba soalnya. Tuh ya, coba maksimalkan dulu ya. Halo Mas Review, Mas Adit. Boleh masuk lagi Mas Adit. Sorry teman-teman, sorry tadi jaringannya kurang bagus. Aduh. Halo Mitra Sinema Kemang, halo Fatur, Nanda, Hiborun. Halo. Sebentar ya, kita tunggu Mas Adit dulu ya. Soalnya tadi tiba-tiba keluar. Oke, gak apa-apa, sambil kita ngobrol santai sambil kita nunggu Mas Adit. Apa kabar nih teman-teman di rumah nih? Tadi kita udah sempat live berapa menit tadi ya? Kita udah sempat 15 menit tadi ya kalau nggak salah. Iya, kita udah sempat 15 menit. Halo. Nah, ini dia Mas Adit nih. Nggak ada lagi nih Mas Adit nih. Halo semuanya, halo. Halo Mas Adit. Halo, Iya. tadi kenapa ya? Aduh, Iya, kaget sorry aku. sorry kayaknya jaringan aku juga sih Mas Adit. Soalnya tadi tuh nge-lag dulu, Hmm, udah nge-lag tiba-tiba langsung keluarnya tuh keluar. Aku kayak, kenapa nih? Jadi aku coba cek iya, lagi, aku unconnect device-deviceku sih. Soalnya kebetulan hmm, emang belakang-belakang ini lagi kurang bagus banget. Maaf nih, aduh kita udah lewat it's 15 okay, it's menit okay. nih tadi ya. Aduh, udah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maaf, teman-teman. Iya, Mari maaf kita ya lanjut teman-teman ya. ngobrol lagi. Kita lanjut ya, boleh. Oke, mungkin Yep, karena mungkin ada yang baru datang juga nih. Aku lihat juga penonton-penonton baru deh Mas Adit. Jadi teman-teman tadi itu kita udah sempat 15 menit, kita udah sempat ngobrol sama Mas Adit. Mungkin Mas Adit bisa ngulang dikit aja kali Mas Adit ya. Di recap aja kali ya. Jadi tadi tuh bisa, kita bisa. 15 menit itu udah ngebahas tentang, mungkin Mas Adit bisa perkenalan diri, Mas Adit siapa, terus move review itu apa, daily activity-nya apa. Nah, mungkin bisa di recap aja kali ya Mas Adit ya. Sorry banget Bisa, teman-teman dari bisa. jaringannya. Aduh. Oke. Gimana Iya, Mas Adit? bisa, teman-teman. Oke, jadi aku kenalin ulang Hmm, lagi ya, diri iya. aku lagi. Aku Mm-mm. Aditya Nugraha, bisa dipanggil Adit. Sekarang lagi jadi mahasiswa kuliah salah satu universitas di Bandung. Mm-mm. Aku salah satu admin dan foundernya dari akun Move Asik. Review ini. Keren. Jadi akun Move Review ini secara singkatnya adalah akun yang bahas tentang film-film, Iya, mulai iya. dari review, terus berita-berita up to date gitu. Tapi kita lebih fokus kepada film Indonesia gitu, Mm-mm. karena film Indonesia itu menurut aku kayak suka underestimate gitu sama Iya, warganya sendiri. iya, iya. And then Iya, iya. ternyata akhir-akhir ini uh, penonton Indonesia juga lagi suka-sukanya gitu. Film Indonesia juga tuh lagi bagus-bagusnya gitu Iya, iya. industrinya. Jadi aku pikir oke, kita akan fokus terus ke film Indonesia Yap. dan terus melestarikan industri kita gitu. Oke, keren banget Mas Rio. Jadi itu dia ya teman-teman tadi. Mas Adit Yap, tuh founder dari Move Review juga. Move Review juga suka membahas-bahas tentang film-film Indonesia. Yang dimana betul. tadi tuh yang sebelum live ini tuh, sebelum live mati tuh Mas Adit juga bilang bahwa Mas Adit pengen meng-highlight film-film Indonesia yang memang mungkin banyak orang yang belum tahu juga gitu. Dan ditambah aku pun kadang beberapa kali gitu ketika aku lihat akun Move Review, waduh ini kok ada film Indonesia kayak gini, jadi aku ngeliat gitu. Terus, oh ya tadi teman-teman juga ada yang nyapa nih tadi Mas Adit, Metro Cinema Kemang. Iya, Mantap Mas Adit, salah satu reviewer film paling update soal pergosipan sinema tuh katanya. aduh Ya halo. bergosip sih Delma. Halo Mas Admin Metro Cinema Kemang. Biasanya ada Mas Hari itu kemarin. Ini kayaknya Mas Hari nih kayaknya nonton nih. Oke. Oh iya, buat teman-teman juga nih, misalnya pengen tahu kenapa sih aku ngundang Mas Adit. Tadi juga sebenarnya udah aku jelasin di live sebelumnya, tapi nggak apa-apa aku jelasin ulang. Jadi singkat cerita, aku ketika bikin Mari Belajar Film tuh aku kan baru belum nyampe setahun ya sama Mas Fatur. Terus aku lihat akun Move Review yang ternyata tadi juga Mas Adit bilang udah 4 tahun ya kurang lebih sih Mas Adit ya. Iya, kurang Itu lebih udah 4 tahun wah, berjalan keren di banget gitu. sosmed ini. Ditambah
Waktu itu ditambah aku kan part of Mari Belajar Film juga ada Mas Fatur kan. Mas Fatur Novrianto lagi nonton. Aku bilang kayak, Mas Fatur, kenal mau review nggak ya? Kayaknya kita ajak ngobrol seru kayaknya soalnya produktif juga gitu kan aku senang juga highlight Siap, film-film siap. Indonesia. Kata Mas Adit, kata Mas Fatur, ya Mas Fatur tuh bilang aku kenal atau aku tahu atau pernah acara apa gitu sebelumnya katanya. Iya kenal dan beberapa temennya juga Mas Teguh itu juga ini sama Fatur ya udah coba deh dihubungi bla 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 akhirnya alhamdulillah banget ini juga makasih banget nih Adit udah nyempetin waktu luangnya nih tadi juga Siap. lagi sibuk kuliah kan ya makasih banget nih udah ngobrol sore-sore oke sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Mas Adit ya Boleh, teman-teman boleh. oh iya ya teman-teman yang misalnya mau nanya atau apa langsung aja tanyain di chat gak usah izin angkat tangan apa udah Iya, langsung tanya aja silakan langsung aja. nanti kan ku baca Langsung nanti aja di ku chat. ya nanti Mas Adit bisa jawab oke. Pertanyaan selanjutnya Mas Adit, fokus konten movie review itu kan tadi Mas Adit bilang biasanya suka mereview film Indonesia udah pasti kan. Terus juga Yap. suka datang ke acara screening atau special screening misalnya film-film Indonesia. Nah, selain itu tuh ada fokus kemana lagi nggak sih konten movie review gitu? Atau misalnya kayak Cinefox kan aku pernah lihat tuh Azhar juga bikin film kan ditayangin di YouTube. Apakah gimana gitu kalau dari Mas Adit? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya Mm-hmm. aku mengeksplor yang ada di sosmed dulu aja sih. Kayak mungkin Hmm. TikTok kita ada, cuman emang kurang aktif. Iya, Aku lebih aktifnya iya, di iya. Reels sih, karena Ya di melihat Rias, ya, ya. potensi Reels cukup Yap, besar yap. juga. Jadi, Betul, oke betul, aku betul, betul. explore di Ya, Reels, ya. saya bikin video buat kayak apa ucapin selamat ulang tahun gitu lah buat Oh, ya, ya. artis-artis Indonesia gitu yang Ya, ya, ya. udah Ya. berjuang keras di film gitu. Yap, Jadi betul, betul, aku betul, betul, recap lagi betul, film-film mereka betul, gitu betul. dalam satu video. Betul, Atau betul. juga Suka selain tuh aku konten yang itu. review, Suka ya tuh aku konten yang kayak gitu. makasih banget. Karena itu agak menguras ini juga sih, agak menguras Effort. waktu juga sih. Waktu ya, ya, benar, benar. Iya. Terus selain review dan Hmm. berita, apa lagi ya kira-kira? Biasanya aku tuh suka ini, ada konten review khusus gitu, review khusus film Review pendek. khusus. Iya, nama programnya tuh Short Story of Our Life. Jadi kayak cerita pendek di sekitar Oh, kita. iya, iya. Itu sebenarnya konten review juga gitu, Iya, tapi kita lebih menjurus kepada film-film iya, pendek Indonesia gitu. iya, iya, betul. Ini ada cerita menariknya sebenarnya kalau Short Story of Our Life ini, Apa tuh? karena Apa tuh? Boleh dong, ceritain dong. jadi waktu pandemi 2020 kemarin kan kayak kita benar-benar gak bisa nonton film di bioskop Ya, gitu, kayak ya, ya, PSBB, ya, ya. kayak langsung pembatasan. Iya, ya, langsung inilah ya. Kita nggak tahu tuh mau nonton film apa gitu. Ya, Ya, ternyata iseng-iseng waktu itu tuh ada programnya Mas Panji juga tuh. Mas Ada Panji, nonton film Cinema pendek Darurat. dari rumah. Iya, mereka ngadain program screening film pendek itu online, Ya, namanya nonton film pendek dari rumah. Nah itu yang bikin aku kayak, ternyata film pendek Indonesia juga tuh banyak yang lebih bagus gitu, iya, bahkan iya, iya. lebih bagus daripada film panjangnya Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya, kayak, betul. wah, ini potensi yang cukup Ini apa ya, momen ya. cukup ya momen yang bisa Iya. diangkat lebih gitu. Ternyata film pendek kita juga ternyata punya cerita yang lebih menarik gitu, yang lebih Ya, bisa diulik lebih dalam dengan mungkin kayak banyak sinias-sinias baru gitu yang baru betul, berkembang. betul, 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 Makanya betul. lewat program itu coba aku angkat film mereka terus di review biar setidaknya diketahui gitu oleh Iya, iya. masyarakat Indonesia sendiri eksistensinya gitu. Jadi itu salah satu program unggulannya kita juga. Iya. Soalnya itu ajang apresiasi aku lah buat seluruh film, seluruh lapisan film di Indonesia Iya, ini. iya. Gitu sih. Terus selain review apa lagi ya? Mentok-mentok sih sebenarnya yang lagi dikembangin ini cuma konten review dan berita sih. Soalnya aku juga menyeimbangkan lagi sama kehidupan Iya, asli aku yang iya. ada Iya, gitu. Di disesuaikan kuliah juga. ini hektik-hektiknya, lagi chaos-chaosnya Hektik. kuliah. Lagi ininya ya? Apalagi Semester berapa sih ada? aku semester 2. Oh, semester 2. Oh, iya nih lagi Baru, baru-baru mulai kuliah lagi ya semangat-semangatnya ya. baru Lagi hektik-hektiknya. mulai kuliah banget Iya, gitu. Apalagi iya. kalau di ITB tuh kita belum dapat jurusan, jadi Oh iya, betul. ya belum dapat jurusan, jadinya kayak itu yang benar-benar kita gambling lagi gitu nantinya.
Jadi aku seimbangin lagi gitu karena Hmm. apalagi aku di ITB gitu yang nggak ada film-filmnya gitu, nggak ada ilmu filmnya Ya, sama ya. sekali. Jadi kayak aku berusaha balance aja gitu antara Ya. kehidupan ini sama movie review ini Oke, gitu oke, kalau dari oke. aku. Oke, jadi fokus kontennya tadi kayak gitu aja. Ada yang apa, ada review, ada datang ke screening ke suatu acara juga, dan juga tadi kayak aku sih bilangnya kayak ada recap salah satu program gitu, misalnya film pendek atau apa Yap, gitu. Dan betul fun banget. fact juga, kebetulan waktu itu ada film vertikal yang aku juga kaget, kayak ih ternyata film vertikalku diapresiasi sama Frivi. Itu kayak makasih banyak Mas Adit, maksudnya itu kan yang tadi Mas Adit Oke, bilang, benar perlu perlu ada yang, aku juga awal-awal waktu tahu ini mau Frivi apa ya, waktu awal tuh terus Mas Fatur, iya ini oh udah dari situ langsung mulai, oh langsung tahu bla 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 bla. Keren banget juga itu konten Mas Adit. Jadi kadang kan ada orang yang pengen tahu film pendek yang ini apa sih, kan iya bisa di recap, betul dikumpulin banget. jadi program gitu, Jadi bisa di program bener ya banget. jadi di review gitu. Oke, oke, keren keren Mas Adit. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya Mas Adit. Tapi kan yang tadi dibilang ini sebenarnya udah dijawab kali ya sama Mas Adit. Di sini kan pertanyaannya, mengapa dominan memilih kritik atau review film dibanding konten lain? Karena kan mungkin juga sesuai karena namanya ya, move review ya. Move Movie review itu review movie iya. review kan? Apa aku salah? Iya, Bener? Bener iya ya? movie Oh review ya. bener, movie review disingkatin gitu. Disingkat, oke, oke. Oke, berarti Disingkat. kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Nah, Oke. kita kan tahu nih sekarang udah banyak banget medium-medium atau media yang bisa kita gunain buat kita kritik atau review film kan. Salah satunya ada Letterboxd, atau ada website pribadi, atau ada sosial Yap. media gitu. Nah, mau review sendiri kenapa memilih di sosial media gitu? Apa karena awalnya waktu itu sedang ramainya di situ atau gimana gitu? Soalnya aku lihat sih emang mau review itu bener-bener fokus di satu sosial media, di Instagram gitu. Walaupun tadi ada TikTok kan mungkin, tapi nggak terlalu ini. Itu kenapa sih Mas Adit fokusnya di media sosial gitu? Oke, jadi Mhm. kalau kenapa fokusnya di media sosial Mhm. itu Mhm. karena emang media sosial tuh ya apa kayak media sehari-harinya kita Iya, di iya, iya. kayak Iya. Instagram, Twitter, TikTok sebenarnya kayak gampang diakses juga Mhm. gitu tanpa Mhm. perlu kayak login lagi bikin akun Iya, atau kayak subscribe gitu-gitu lah ya, nggak effort perlu ya, lebih harus lagi gitu. bayar. Iya, Ya, jadi iya, kayak iya. aku pilih di media sosial, apalagi Mhm. jadi awal sejarahnya tuh Mhm. ya movie review ini tuh sebenarnya apa ya third ACC gitu. Jadi kan kalau anak zaman sekarang tuh ada Ada first second akun, account, second account, sampai ada third third gitu. account. Nah, Gila, gila, iya, iya. kebetulan Ya. kebetulan waktu Hmm. ini tuh 2017 berarti Mhm. aku waktu itu lagi liburan SMP semester 2 ya. Semester Hmm. 2 lagi liburan gitu. Mhm. Gabut. Cuma sebenarnya dari iseng-iseng aja gabut Iya, karena iya. aku ya mengisi liburan dengan Mhm. apa gitu aku Mhm. bingung. Terus aku punya kesukaan dengan film, terus suka nulis juga. Kenapa nggak kita satuin aja gitu? Iya, iya. Eh, Mungkin kalau misalnya kayak bikin skrip film itu aku agak masih terlalu awam, jadi kayak gimana kalau misalnya kita review film aja gitu. Apalagi waktu itu tuh lagi hangat-hangatnya kayak ini apa kategori Apa? kategori kritik film gitu dari Piala Maya. Waktu itu ada Oh, ya, ya ya, ya, betul, betul. ada Iya, iya. nominasi kritik film gitu Mhm. dari Piala Maya. Mhm. Itu sebenarnya itu nggak jadi tujuan utama sih sebenarnya. Karena kan Iya, iya. tahun berikutnya Tata udah nggak ada lagi gitu. Itu cuma Iya. baru cuma sekali doang gitu. Iya, 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 Terus betul, iya. aku kalau misalnya aku ada honorable mention nih, ya buat kayak Mhm. dulu ada apa ya Hans Tau Film Iya, iya, atau iya. Dari Anya Films gitu atau Iya, iya. di John Movie gitu. Itu yang menginspirasi aku. Oke lah kita Iya, iya, buat iya. aja kita Buat ya, rubah ya, ya. cecek akun yang nggak berguna ini jadi Third akun. coba movie review gitu. Third Jadi akun udah gitu sih puluhan sebenarnya. follower ya sekarang. Puluhan ribu follower ya third akunnya ya. Ya Keren banget sekarang. alhamdulillahnya sekarang tetap bisa konsisten dan berkembang Iya, iya. di Iya, iya. media sosial ini gitu Iya. sampai segini gitu. So ya gitulah ceritanya. Oh, oke. Jadi Jadi ada, oh ya, gimana ada aku backstory-nya ya, ya. fokus fokus di media sosial gitu karena emang paling gampang di media sosial gitu. Iya. Gampang diakses dan gampang buat kita sendiri sebagai kreator Heeh. apa kayak ngupload kontennya Ya, gitu. betul, betul. Ya. Ya, setuju sih sama Mas Adit. Maksudnya
kita juga tahu bahwa ketika kita bangun tidur yang dicek kan sosial media gitu. Media Tanpa perlu sosial berbayar, ya, tanpa perlu apa, tinggal follow dan lihat gitu. tinggal Maksudnya follow Instagram apalagi pribadi. kan ya. Instagram masih tertinggi lah kita buka walaupun tahu TikTok sekarang lagi rame. Tapi tetap lah aku pun buka Instagram gitu bangun tidur gitu. Iya Iya, karena emang itu udah buat daily activity kita kan juga pasti di situ kan. Jadi benar media sosial mungkin pasar yang bagus juga gitu ya. Oke oke. pasar bagus, Oke. benar banget. Betul. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin apa ya? Terdengar klise kali ya, kayak maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal ditanyain sama semua orang. Tapi aku tuh suka ngobrol sama orang, aku tuh suka pengen tahu gitu. Nah, Mm-mm. perkembangan move review dari dulu sampai sekarang tuh misalnya ada nggak sih kayak momen-momen tertentunya gitu, titik-titik poin di mana kayak wah gue harus lanjut nih. Wah ini juga ya, gue bodo amat gue pengen lanjutin ini. Kayak ada nggak sih momen-momen gitu? Kadang kan kayak gitu tuh yang bikin Oke, kita semangat ya, itu kan di situ kan kadang. Gimana tuh, Mas? benar banget. Maaf, kebetulan aku teman-teman, aku lagi agak kurang GWS sehat Mas juga, jadi Adit, Mas Adit lagi sakit nih. Aduh. batuk-batuk pilek gitu. So stay safe, stay healthy juga. Oke, Betul. jadi buat proses perkembangan move review, Mm-mm. apa ya momen-momennya? Sebenarnya aku tuh gak akan expect sebanyak ini, soalnya karena move review ini ya cuma jadi kayak awalnya cuma diary aku abis nonton Hmm. film terus ditaruh Ya, di ya, ya, ya. Instagram gitu. Betul, Mungkin betul. kayak orang Ya. bisa lihat juga, bisa apa tertarik juga gitu sama tulisan aku. Itu kan Ya. lumayan gitu awalnya. Sebenarnya kayak itu aja sih. Ya, kayak followers juga mengharapkannya nggak banyak-banyak, kayak nggak usah lah apa maksudnya kayak kita tetap aja lanjut berkarya, lanjut coba Ya, ya. tulis gitu. Kali-kali kan itu bisa ningkatin skill aku gitu dalam Ya, kayak ya, ya. bermarketing di media Ya. sosial atau Ya, misalnya betul, betul. nulis juga. Jadi Betul. awalnya kayak 1000 followers per tahun pun itu udah Iya, iya. alhamdulillah gitu, kayaknya kayak Alhamdulillah ya. udah kita gak usah mengharapkan angka Iya, iya. banget karena angka cuma Iya. cuma titipan doang lah angka mah, maksudnya Ya, kayak hadiah atas cuman titipan ya. kerja kita gitu. Ya, Iya, ya. jadi kayak oke, ternyata tuh eh pandemi masuk, Mm-mm. dari situ sebenarnya turning pointnya si move review ini ternyata bisa Mm-mm. sampai sekarang gitu ya, alhamdulillah. Oh ya. Mungkin kita coba reach out yang apa Mm. sineas film pendek gitu yang Yap, yap, yap. belum ke ini, terus ada berita-berita juga waktu pandemi coba dimasukin juga di Iya, move review, jadinya iya. oke, di situ mulai naik ya akhirnya bisa konsisten dan lanjut sampai Iya. sekarang gitu. Iya, iya, Tapi iya. ada juga benar-benar satu momen ini, Iya. satu momen yang gimana ya, wah ini benar-benar terpuruk Memorable banget gitu ya. Iya, iya. dan memorable juga gitu. Iya. Jadi ada kalanya waktu pertengahan pandemi, pertengahan 2020 tuh 2020 ya. ya karena aku benar-benar saking aktifnya gitu, saking ngupload sehari Iya, itu iya. bisa 5 sampai 7 itu kan wah udah banyak banget dan Itu over banyak sebenarnya. banget, banyak banget, banyak banget. Gila. Banyak banget, apalagi pandemi di rumah aja kayak ya waktunya lebih banyak buat move Iya. review gitu daripada belajar ya gitu. Jadi kayak apa sering ngekonten sampai akhirnya itu tuh kena apa ya, kayak eh bukan kayak captionnya tuh nggak ada gitu kalau misalnya kita upload konten, captionnya tuh selalu hilang. Kayak Oh ya, itu sempat kan ya. cukup ini ya, cukup berpengaruh juga gitu Iya, buat iya, iya, iya. apa, Informasi buat juga kayak kan ya. Iya, iya, informasi betul, juga betul. ya, kayak Betul, betul. ini kok cuma ada feednya gitu tapi nggak ada Foto captionnya yang kan nggak ada, ya betul. gitu. Nah. Iya, jadi kayak itu, dan itu tuh berjalan sampai 3 bulanan gitu masalah. Iya, dari Waduh, Mei waduh, sampai iya, iya. Agustus, dan itu kayak Lama juga tuh. iya lama juga, itu kayak cukup menghambat banget sih, Oh cukup iya, aku ingat menghambat tuh momen itu banget. tuh. Iya, iya. Iya, aku Iya, ingat momen itu tuh. Iya, iya. Oh iya, iya. Oh cukup iya, oh iya. menghambat banget aku bikin kontennya. Kayak ini kenapa lagi, ini kayak Iya. tiap upload gak ada, aku sampai bikin akun backup juga kan, takut kenapa-napa ini. Ya kayak itu tuh kalau saya beneran dari Mei sampai Agustus, kayak Mei sampai Agustus tuh gak ada caption, kayak Iya. wah ini kayak Gimana caranya ya turun. ngasih informasi tanpa Iya, caption gitu. Iya. aku kayak udah konsultasi sama yang udah berpengalaman di
di Instagram gitu, Instagram, kreator ya. kreator Instagram yang lain gitu, ini gimana ya itu misalnya, Hmm, hmm. sampai pada akhirnya ternyata pelajaran yang bisa diambil dari Iya, situ tuh iya, adalah jangan terlalu ini aja sih, jangan terlalu berlebihan gitu. Maksudnya kayak iya, ada manusia tuh pasti ada masa istirahatnya. Coba iya, kayak iya, iya, melihat melihat iya, dunia sekitar dulu iya, aja. iya, 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 istirahat iya, iya. sejenak. Dan itu tuh solusinya beneran kayak Adit, coba kamu kayak istirahat dulu deh, main Instagramnya kayak Ya, tiga ya, harian tiga harian gak ada ya. post gitu, Iya, tiga iya. harian istirahat gak ada post sama sekali. Hmm, Oke, aku coba habis iya. istirahat gitu, itu tuh beneran Bener. beneran balik lagi tuh captionnya kayak, Wah, keren, keren, keren. kalau gitu kenapa nggak dari dulu ya gitu, kayak Iya, kenapa nggak dari dulu iya, iya, istirahat bener, gitu. bener, bener. Jadi ya Diistirahatin ya, sampai ya. sekarang itu sih pesan yang selalu aku bawa gitu sampai sekarang, Iya, kayak iya, iya. kalau misalnya udah capek atau hektik udah nggak usah dilanjutin, ya istirahat dulu Istirahat aja dulu, gitu. ya. Iya, ada masanya kita buat rehat sejenak, balik dulu, apalagi kan sekarang udah banyak tugas jadi kayak udah Hmm, kalau misalnya move reviewnya apa kayak misalnya udah ngepost nih ya. sehari sekali, udahlah gitu, kita Oh, balik udah dulu ke cukup, dunia ya, nyata ya, ya, dulu gitu, ya, ya. tapi kita jangan sampai lupa apa yang udah kita bangun di move review ini gitu sih. Keren banget Mas Adit, keren banget, keren banget, keren banget. Oke, oke, jadi Jatuh iya, iya, bangunnya kerasa banget. iya aku setuju juga sama Mas Adit. Mungkin tadi apa turning point-nya tuh ketika di pandemi ya, karena kan di pandemi itu sistem menonton kita diubah ya, sistem menonton kita Ya, yang dimana kita biasa di layar besar, tiba-tiba kita harus terhalang sama layar gitu kan. Dan kadang ya, diskusi-diskusi itu jadi berkurang gitu ya terhadap ini kurang penonton dan filmmaker gitu. Itu benar banget. Itu mungkin juga kenapa mau review juga ini karena memang orang lagi butuh banget nih, orang kangen film di masa pandemi itu. Orang perlu adaptasi lagi gitu cara menonton. Dan juga tadi Mas Adit juga bilang bahwa istirahat dulu ketika yang permasalahan mau review gak bisa bikin caption. Aku masih inget banget tuh. Iya aku jadi baru sadar. Oh iya pernah ya waktu itu. Itu sempat juga kan sebenarnya Mas Adit di mau review bilang ini ini banget. gimana ya gitu maksudnya kenapa nggak bisa bikin caption gitu. Dan Mas Adit juga nggak fokus ke satu masalahnya gitu lebih ke yaudah istirahat. Jadi ntar bangun Istirahat lagi ya. gitu ya. Keren banget nih buat teman-teman tuh kalau misalnya lagi ada masalah. Aku juga kadang suka gitu, maksudnya kalau lagi ada masalah tuh kayak jadi malas gitu padahal mah ya istirahat aja dulu gitu ya Mas Adit ya. Istirahat dulu aja Benar-benar ya keren gitu, keren Mas Adit. Betul nggak betul. usah terlalu di Oke Mas Adit. force gitu. Ya betul betul. Jangan terlalu di porsir gitu ya Mas Adit ya. Iya, nggak usah terlalu Oke oke. diporsir, tenang aja, santai. Oke. Santai, betul betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas Adit. Tadi kan Mas Adit tuh bilang kalau sebenarnya semua konten tuh dari Mas Adit gitu. Kalau Mas Teguh tadi itu kadang kalau misalnya lagi di Jakarta ada special screening atau ada press conference atau apa dia yang datang dan meliput atau Yap, recap gitu ya. Nah, di recap. Move Review sendiri itu jadwalnya tuh kayak gimana sih? Maksudnya jadwalnya gini. Ini kan sebenarnya masalah time management kan. Kalau di MBF sendiri juga Yap. aku sama Mas Fatur tuh satu minggu ada satu hari di mana kita apa weekly meeting gitu. Kita tahu untuk sebulan ke Nah, depan 2 bulan ke depan apa dan pembagian kontennya gimana, tugas-tugasnya. Nah, kalau dari Mas Adit sendiri gimana sih kayak sampai konsisten gitu? Itu kan sebenarnya poin pentingnya konsisten juga gitu. Dan yap, bagi-baginya gimana itu. tuh Mas Adit? Oh iya, iya sih itu. Cukup apa benar-benar maaf. Aku balik lagi Hmm. apa ke manajemennya lagi. Hmm. Jadi sebenarnya diusahain, intinya tuh sebenarnya diusahain sehari itu sekali posting gitu. Itu sebenarnya yang Hmm. benar-benar jadi konsistennya gitu. Eh, pasti pasti itu dari film Indonesia, apalagi kan sekarang kita yang udah balik lagi ke bioskop. Aku mana ya, Kalau aku yang Anda bawah ini banget apa mas ya, admin Move yang Review udah ganteng gitu. Ganteng. Keren banget emang ya, Mas kayaknya yang bawah deh Adit aku nih. kayak, aku pokoknya apa Yang yang bawah ya Mas berkacamata Adit. gitu. Oke, balik lagi ke topik. Lanjut lanjut. Jadi Lanjut lagi Mas. intinya aku sehari sekali posting, tapi Hmm. apa kayak info film Indonesia itu kan pasti selalu ada sekarang Ya, tiap hari. ya, ya. Ha, 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 Apalagi ha. kan Pasti sekarang pasti ya. kita udah berjalan lagi nih, dua Ya. platform, ada yang di bioskop, Hmm. ada yang di online juga tetap jalan gitu. Jadi Ya, ya, ya. eh, sebisanya aku lihat lihat tugas kuliahku dulu ini. Kalau misalnya Hmm. chaos, ya aku balik lagi dulu ke fokus aku di akademik. Tapi kalau misalnya Hmm. lagi Ya, santai, tetap. Hmm. coba aku balik lagi ke move review. Aku apa kayak bikin kontennya gitu. Eh,
apa sih, pasti emang kayak ada masa kosongnya. Kalau masa kosongnya biasanya aku isi sama review-review film atau series yang lagi Ya, tayang ya. gitu. Atau sebenarnya kayak movie review sekarang nggak jauh-jauh dari berita sama review sebenarnya. Itu sih dua itu yang penting, soalnya dua itu yang punya engagement paling tinggi gitu. Jadi Iya, betul. eh, kalau masalah manajemennya itu sih kayak aku lihat waktu aku lagi aja. Oh iya, eh, betul. masalah masalah kayak manajemen postingnya Hmm? sehari sekali, dan aku memperhatikan si desainnya itu. Jadi kalau misalnya lihat desain movie review, eh, kita punya background klip film gitu, klip film gitu, klip film gitu yang merah. Iya, iya. Depannya tuh kan kayak ada konten news atau konten review gitu. Kalau konten Iya. review dan konten lainnya itu biasanya warna hitam gitu. Nah itu Nah, coba di balance aja sih, kayak eh, ini udah merah, habis merah hmm. hitam, habis hitam ya kalau bisa merah lagi gitu. Oh Itu iya. disesuaikan kayak Iya, iya. Iya. itu biar kayak filosofi, apa, kayak filosofi warnanya juga tetap terjaga gitu. Kita nggak selalu Mandatory merah warnanya ya. terus Mandatory, ya, gitu, ya, ya. tapi ada itemnya juga gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, oke, oke. Nah, jadi oh berarti benar ya tadi Mas Adit apa sebentar. Apa ini Angga? Astaga Mas, kita satu kantor ternyata sama yang admin mari belajar film. Iya. Waduh, Halo Mas Angga, siapa nih Mas Angga? Halo, salam kenal. Wah, jadi salah fokus saya. Halo Mas Angga. Oke, kalau enggak. tadi apa mengenai tadi kan kata Mas Adit kayak satu hari itu satu posting gitu. Tapi kalau aku kan kadang misalnya gini ya, kembali lagi tadi kata Mas Adit ya, kadang aku pun sama Mas Fatur selalu ada aja gitu kendala masalah apa waktu pribadi dulu, ada kuliah, ada kerja dan lain-lain. Selalu aja Ya, ada yang terpending lah ya. Bener. Nah, tapi Mas Adit kayak ini gak sih sampai misalnya nyediain skripnya dulu kontennya atau misalnya kayak update terbaru gitu. Misalnya udah ada update terbaru langsung bikin atau kayak udah ada yang jangka panjang gitu dibuat. Karena, oh sebenarnya sama satu hal lagi sih yang aku tanya, Mas Adi tuh oke. risetnya seperti apa sih? Kayaknya Mas Adi tuh hebat banget nih masalah riset. Semua film Indonesia yang followernya masih nol nih, PH-PH-nya, Mas Adi tuh udah tahu duluan. Keren banget Mas Adi tuh. Gila-gila. Itu gimana sih Mas Adi? Oke. Jadi kalau misalnya yang pertanyaan pertama tadi, Hmm, eh sebisanya sih sebenarnya, kalau sebisanya kalau misalnya hmm, ada update film Indonesia baru, coba aku langsung up aja sih gitu. ya, Kalau ya. misalnya jam 3 ini ada film apa gitu, wah, Ah, eh, ya paling aku tuh impromptu sih, aku langsung kayak oke, aku bikin skrip, aku oh bikin langsung desain ngebuat gitu langsung ya. gitu. Oh, set Iya ya. Oh, langsung ya, ya. sebenarnya. Cuman kalau Set misalnya ada gitu ya. kuliah ya Ya. mungkin coba aku pending dulu aja gitu. Ah, Pending ya, kayak ya. mungkin kalau saya itu jam 5 atau jam 7 gitu. Mm-mm. Jadi kalau eh sebenarnya kayak gak usah panik aja gitu sebenarnya, kayak bikin kontennya Hmm. kayak kayak apa, Ya, kayak tahu, kayak buru-buru kayak jadi ikut harus gimana panikan harus ya. gimana harus Jadi gimana ikut gitu, fokus kayak ya. tenang aja sih, Ya, iya, ikut Mbak. fokus. Ya. Selesaiin dulu satu masalah misalnya akademik, kalau udah selesai oh Hmm. kita pindah ke HP buat bikin desain segala macam skrip, baru bisa upload gitu. Itu sih Hmm. sebenarnya. Dan buat risetnya, risetnya sendiri gimana ya, sebenarnya Gila itu. aku buat risetnya aku sebenarnya explore Ya, explore aja sih di betul Instagram explore juga sih. ya. Ya. Maksudnya ada juga kayak akun-akun Hmm. berita yang udah duluan, ya coba aku dengan style aku sendiri gitu. Ya, ya, Atau ya, juga ya. atau juga kalau misalnya melihat hashtag hashtag film Indonesia aja, itu tuh Oh sebenarnya ya, banyak ya, ya. banget Sudah di situ juga. juga ya. Di Betul, betul, situ betul. banyak banget kayak info-info film Indonesia yang ternyata menarik buat diangkat, ya udah aku angkat dengan cara aku sendiri gitu. Betul, betul. Jadi sebenarnya risetnya ya benar-benar eksplor sosial media ini, coba benar di apa, kayak di apa, dieksplorasi banget Instagram, TikTok, Twitter gitu, apa yang Ya. terjadi gitu. Atau enggak kalau misalnya aku Hmm. ada teman yang kerja di PH, lagi ada berita apa nih gitu yang bisa Ya, ya. diangkat gitu. Itu biasanya juga dari situ gitu, dari temen Oh aku ya, yang ya, ya. udah Betul, kerja betul, di betul. film gitu. Yang Betul, benar-benar betul. fokusnya di film. Gitu Hmm. sih sebenarnya. Oh iya, soalnya aku tuh kenapa tadi bisa bilang gitu ya, aku tuh ingat kemarin-kemarin kalau nggak salah ya, Adit juga baru post lagi tentang, ya biasanya kan sekarang kita bisa lihat bahwa banyak artis-artis yang memang biasanya mereka jadi pemain, dia bisa bikin PH baru atau mungkin dari kalangan Yep.
selebriti atau gimana, dia bikin PH baru yang dimana bikin film, ya udah pasti baru tuh akun PH-nya. Tapi pas aku lihat ini Adit udah nge-review, pas aku lihat nama PH-nya, itu followernya juga baru berapa, gila. Wow, Baru ini tercanggih, tercepat, tergecap gitu ya. Walaupun tadi Mas Adit sempat bilang gitu ya, maksudnya tadi kalau misalnya kita tahu ada info baru, kita mau buru-buru update konten gitu, tetap ini ya Mas ya, tetap let it flow aja, perlahan gitu ya dari itu dikerjainnya aja. gitu. Tapi tetap Bener fokus, banget kayak jangan jadi kayak gitu ya gitu. Iya, iya benar benar benar. Oke oke, sih keren Mas banget nih Angga. Mas Adit. Iya. Oh iya Mas Angga nih. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya apa nih Mas Angga? Semoga bisa collab di podcastku, dengerin dengerin sebentar podcast. Oke, Mas Angga, nanti aku cek kita ngobrol-ngobrol Mas Angga. Keren banget. Terima kasih Mas Bisa Angga. bisa tuh. Mau Sekali review di juga follow nih, juga keren Mas bisa Angga. tuh. Keren, keren. Yang punya Mas Angga Iya, ya. bisa. Oke. Selanjutnya nih, ini tadi udah tentang bagaimana sistem Adit membuat kontennya. Terus, oh iya, ini mau nanya tentang pendapat Mas Adit nih. Sebenarnya kan Bisa. aku pun juga masih belajar-belajar juga tentang apa kritik film gitu ya, tentang review film gitu. Nah, menurut Mas Adit kan sekarang ada, ini sebenarnya aku sering tanyakan sih ke dosenku, ke teman-teman filmku, ke teman-teman kampusku Iya. tentang bagaimana tentang film yang lebih banyak hujatan dibanding argumennya gitu. Dan kita juga bisa lihat lah, maksudnya di Letterboxd atau dimanapun, orang jadi tidak fokus terhadap apa semua elemen-elemen yang ada dalam film, tapi lebih ke fokus menghujatnya gitu. Nah, dari Mas Adit sendiri, gimana sih pendapatnya? Ini kita sharing ya, aku pun selalu senang kita Bang. ngobrol dan gak pernah mikirin siapa benar siapa salah gitu. Aku tuh senang, ya udah kita ngobrol aja, kita bahas itu. Gimana tuh Mas Adit? Oke. Sambil minum ya aku Mas Adit ya. Iya, Haus juga nih. aku juga sambil minum. Oke, jadi eh, kalau menurut aku yang review film yang lebih banyak hujatan daripada argumennya itu sendiri, Mhm. sebenarnya balik lagi sih sebenarnya, balik lagi ke setiap orangnya gitu. Mungkin ada Mhm. yang benar-benar mereka cuma mau mencurahkan impresi mereka habis Iya, nonton itu iya, kayak iya, iya, iya. jadi kayak Iya, iya, mau iya. hujatan. Iya, Sebenarnya itu iya. kembali lagi gitu, Yap, 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 yap. kembali lagi ke apa kayak ke apa kayak pengennya Respons penonton seseorang kali itu ya? Iya. ya Respons seseorang terhadap, seseorang ya. juga. Aku juga kadang soalnya Kadang aku gini Mas juga Adit, kayak gitu. suka mikir kalau misalnya habis nonton film nih, ya kata-kata yang keluar dari aku misalnya kayak, apaan sih gitu ya, ya itu yang aku Apaan kadang sih lontarkan gitu kan, maksudnya, ya kita juga, aku juga gak ada untuk kemungkinan suka, suka kadang kayak gitu, tapi kadang aku lebih menahan dan aku coba lebih menelaah lagi buat, coba lebih dalam dari, coba lebih dalam kita telah lagi. Kadang kan itu refleks manusia aja kayak, habis nonton, gitu, manusia. lebih ke situ kali ya, maksudnya ya. Bener banget ya, apalagi kalau misalnya kayak Letterboxd lihat di Heeh. YouTube gitu, Mhm. kayak review film yang banyak hujatan itu sebenarnya ya ya udah mendarah daging juga gitu. Iya, Kayak aku juga iya, aku iya, iya. juga sebenarnya as kreator juga kayak nggak bisa maksain Mhm. kayak ih kalian tuh seharusnya gak boleh ngehujat Ya, loh gitu betul. kayak Ya, iya soalnya ya, kayak ya. itu tuh udah balik lagi ke kalian masing-masing gitu, Ya, kalian yang ya, punya betul. konten, kalian yang punya tulisan ya kalian yang harus bisa bertanggung jawab gitu atas Yap. tulisan itu gitu. Betul, betul. Kayak itu sebenarnya lepas tanggung jawab dari apa kayak dari aku atau misalnya kayak karena itu udah personal gitu, Yap, udah yap, yap. masing-masing gitu. Berarti ya. Berarti lebih ke ini kali ya, maksudnya kembali lagi ke tadi ya, aku pun jadi setuju ada sudut pandang baru bahwa itu kembali lagi ke itu adalah reaksi manusia yang spontan gitu, misalnya ketika dia nonton itu mungkin Spontan. ya itu yang dirasain kayak apa sih misalnya, atau kayak wah keren banget misalnya filmnya atau actingnya gitu ya, itu kembali lagi ke respon setiap manusia. Dan kita juga bener gak bisa memaksakan bahwa lu tuh bikin film tuh harus lu tuh kalau mau review film harus bla 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 gitu kan ya. Tapi kadang ya Iya, maksudnya ada juga yang bener jadi banget. lucu gitu, ada juga yang jadi kayak Iya, bisa itu jadi kayak sampai yang komedi mati-matian juga tersendiri ada juga. gitu. Di Letterboxd juga Iya, sampai ada yang bener ini banget. Mas Adit kayak wah ngata-ngatainnya gila sih, tapi kayak inilah gitu serunya gitu. Ngata-ngatain itu Iya, bener seru ngatain banget. gitu kayak wah ini. Tapi ya itulah bener di situ. Oke 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 Soalnya Mas Adit. Nah, film-film Indonesia, iya sih itu. Apa kayak eh mungkin beberapa orang juga kayak bisa mengekspresikannya cuma hmm, segitu gitu kayak ya eh, tuh. mungkin nggak tahu terlalu teknis jadi kayak Iya, iya, iya. bisa bisa tulis penilaian mereka tentang cerita gitu. Iya, iya, betul, betul. Eh, itu juga yang mereka bisa gitu, tapi mungkin aku eh balik lagi tuh ingetin kayak apa eh kayak manusia juga punya apa kayak batasnya, punya Iya, kayak hati nurani iya, juga, jadi saya iya, kayak iya, iya. ingat lagi kesusilaan yang dalam diri kita gitu, coba Iya, kayak iya, apakah iya. itu menyinggung atau tidak Iya. gitu.
Iya, Itu sih etika sebenarnya berbicara juga ya, maksudnya berkata kan ketika kadang berbicara ada ya. batasannya ya, betul-betul. Ya lebih ke situnya ya. Aku juga kadang mau reminder sama tetap, maksudnya ya mungkin ini tidak seberapa, tidak se-speak up segimana, tapi kadang bener tadi kata Mas Adit, apa perlu apa etika berbicara, mengetik komentar dan lain juga perlu diperhatikan lah, maksudnya. Yap, Seperti itu sih benar banget. benar. Benar, oke. Nah, selanjutnya Mas Adit masih tentang kritik nih. Kan ini pandangan Adit tentang logical fallacy gitu. Fallacy ya, ya. Tentang kan itu Ya, tuh kayak kebanyakan kesalahan logika orang yang diakibatkan argumennya tuh yang mungkin bertele-tele atau kurang berpusat gitu. Kan banyak yang bilang gini, ah cuma bisa kritik lu tapi gak bisa bikin film gitu. Atau kayak, ya gitu lah jadi seolah-olah kayak, lu kan kerjanya apa tapi kok kritik film gitu. Nah itu menurut Mas Adit sendiri gimana tuh? Kalau kayak gitu. oh, oke. Jadi kalau menurut aku Hmm. sendiri sebenarnya jadi nular batuknya tapi nggak apa. Iya, iya. Tapi Transfer nggak apa ya. kalau menurut aku tentang logical fallacy ini sebenarnya gimana ya? Eh apa ya? Kalau menurut aku ya setiap orang pasti punya apa ya? Punya argumen tentang sesuatu gitu. Kayak Hmm. semua tuh punya hak untuk berpendapat, semua Ya, 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 punya ya. hak untuk berbicara gitu. Jadi kayak eh kalau ada komentar-komentar kayak gitu sebenarnya ya Hmm. bisa diabaikan aja Ya. sebenarnya kayak Hmm. Hmm. nggak usah terlalu dibawa hati kayak lewat aja gitu karena Hmm. itu juga termasuk jadinya kayak apa ya kayak hak mereka buat berpendapat ke kita Yap, gitu yap, betul, betul, betul. as kreator gitu terus juga kayak apa emang emang kalau misalnya eh apa ya kayak apa sih apa tuh lupa tadi tuh mau ada ngomong sesuatu tapi kayak Tentang apa ya orang orang kayak biasa yang mereview film gitu, misalnya yang kritik film, iya yang bukan gitu. filmmaker gitu. Kayak emang kalau misalnya apa harus misalnya jadi presiden gitu apakah Ah, kita apa apa nggak sih bisa kalau mengkritik aku gitu jadi maksudnya. Nggak bisa iya mengkritik maksudnya. gitu Ya, apakah ya, kita gak boleh mengkritik ya, dia ya, ya, gitu ya, 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 jadi ya. kayak apa ya menurut aku kayak gitu sih abain aja sih sebenarnya lagi ke Hmm. fallacy kayak gitu Tentang kayak ya, ya, ya. nggak usah diambil hati gitu Mm. itu sih Tapi aku ya, malah malah ini juga sih Mas Adit, aku tuh bayanginnya ketika apa logical fallacy ini tentang kayak elah ngeritik doang bisa bikin film apa enggak. Sebenarnya kan maksudnya kadang juga ada yang bilang kayak cuma ngeritik aja emang lu orang film apa bukan. Malah bagiku ketika aku juga pernah dengar dari dosenku bilang bahwa film itu serunya ya ketika kita proses dan ketika ketika kita selesai, maksudnya ketika selesai kita bisa tahu pendapat orang tentang film kita tuh gimana. Misalnya film kita iya sih mengangkat tentang uh, pemeliharaan lumba-lumba di akuarium besar misalnya di Ancol gitu. Tapi kan misalnya ada orang yang pengamat binatang, ada orang yang pengamat tentang kesejahteraan apa gitu binatang juga atau bisa ya dilihat dari sudut pandang sudut pandang psikologi baru kemanusiaan. gitu Ya itu kan saya kita jadi oh ternyata ada loh yang kayak gitu. Maksudnya malah itu harusnya jadi seru ya. Malah bagiku jadi iya jangan fokus ke kata orang yang malah lu cuma bisa kritik ya. Maksudnya ya gak apa-apa, semua orang kan punya hak. Cuman tergantung kadang gimana kita nerima atau enggaknya kali ya Mas Adit ya. Maksudnya iya kita bisa balik nggak ambil lagi positif dari situ. Karena jujur aku pun juga ngerasin bahwa ketika aku bikin film, aku bikin film misalnya tentang anak kecil deh, tentang anak kecil di sebuah perkampungan ketika aku bikin satu adegan, lalu ada yang ngambil ngambil dari sudut pandang kemanusiaan, psikolog itu tuh kan kayak, wah iya ya ternyata anak kecil tuh waktu masih kecil tuh pikirannya seperti ini itu kan jadi masalahnya jadi bukan masalahnya, itu jadi sudut pandang baru buat kita gitu. sudut pandang Belajarnya baru dari situ iya gitu ya. Kadang iya aku jadi juga jujur selalu bilang ke orang-orang, aku tuh waktu SMA dulu nggak jago sejarah, aku nggak jago tentang apa sains, tapi ketika di film ada dokumenter gitu kayak, oh gini gitu kayak kayak dari iya situ jadi juga kan kayak kadang kita bisa belajar kan ya maksudnya. kita bisa Lebih ke situ belajar berarti ya. Ya betul. mm Lebih ke kitanya mau buka apa enggak pikiran kita buat kita ambil positifnya dari setiap kritikan atau dari setiap masukan gitu ya Mas Adit ya. Bener-bener oke iya oke. komentar-komentar kayak gitu ya wajar tuh kayak ya komentar kita terhadap sesuatu tuh ya wajar karena Iya, manusia wajar itu wajar. punya hak itu sendiri Yap, gitu yap, jadi betul, betul. kalau ada komen kayak gitu ya Hmm, kalau buat aku sih diabain aja gitu kayak iya, ya kita betul tetap kayak aja ya, terus gitu ya. buat Betul betul. meng mengkritik
mereview gitu. Mereview. Betul, betul, setuju. Oke, Mas Adit. Selanjutnya nih, mungkin ini juga tadi ada hubungannya sih sama yang tadi. Menurut Mas Adit, apakah kritikus punya peran penting dalam memajukan industri film Indonesia mungkin? Gimana Mas Adit? Oke, jadi kalau menurut aku kritikus punya sih sebenarnya, menurut aku kayak punya peran banget buat memajukan industri film Indonesia, karena gimana ya, dari kritikus film sendiri gitu, mereka yang coba evaluasi gitu, mengevaluasi dari sudut pandang penonton yang Iya. mayoritas masyarakat awam, tapi mungkin si kritikus ini masyarakat yang lebih mengerti film gitu. Yep. Jadi kayak kritikus tuh kayak jadi perwakilan masyarakat di mana mereka memandang sebuah film gitu. Dan itu sebenarnya gak usah buat kayak produser gak usah dibuat hati banget, karena itu bisa jadi kayak evaluasi dan introspeksi gitu buat kita ke depannya berfilm tuh gimana gitu. Jadi menurut aku kritikus tuh penting banget sih kehadirannya, karena tanpa kritikus kayak film itu kayak cuma ditonton biasa aja tuh kayak oke, itu mungkin kayak apresiasi terdasar yang ada dari penonton gitu, tapi masa nggak ada feedback gitu buat mereka gitu, kayak aneh aja sih menurut aku. Feedback tuh penting gitu buat membangun lebih baiknya ke depannya kita gimana gitu. Dan feedback itu datang dari kritikus-kritikus ini. Jadi menurut aku penting banget sih adanya kritikus buat perfilman Indonesia. Ya, setuju Mas Adit, karena pandanganku sama seperti tadi di awal. Kadang film itu seru ketika udah tayang dan kita bisa tahu, oh banyak orang yang kritik tentang ini, tentang itu. Jadi kan semakin banyak juga orang yang tahu gitu ya tentang filmnya. Dan juga misalnya ada beberapa film-film pendek yang dia belum terkenal filmnya, tapi karena ada kritikus yang mereview, orang jadi penasaran kayak, oh ternyata kayak gini ya. Karena yang aku pikir tuh kritikus film juga pasti menyampaikan sesuatu yang memang bisa kita bahas sebenarnya gitu. Bukan yang asal kayak, dia mah apa sih cuma kritik gitu doang. Enggak gitu. Jadi kadang kritikus film juga bisa jadi salah satu langkah buat film gitu. itu tuh bakal dikenal juga sama orang gitu loh. Aku sih mikirnya gitu juga Mas Adit. Iya. Kayak gitu. Terus ini ada komentar nih. Apa? Kalau takut review kita nggak diterima ya berarti dia cukup nonton doang, gak usah komentar gitu aja kali ya wak. Makanya gue lebih milih mengekspor review gue di Letterboxd biar gak terlalu banyak debat. Oke, ini Mas Suzue bisa. Jadi Mas Suzue lebih sering review di Letterboxd biar gak banyak debat. Oke, kalau nggak terima cukup nonton dong. Ya Letterboxd juga bagus tuh ya Mas Adit ya. Kita bisa review juga di sana, enak. Buat teman-teman nih yang belum tahu, Letterboxd juga salah satu aplikasi yang ya aku pun kalau misalnya lagi bingung nonton film apa juga ke Letterboxd gitu, lihat teman-temanku habis nonton film apa ya gitu. Bisa review, bisa ngasih bintang gitu. Aplikasi khusus review film gitu. Yang belum tahu bisa langsung ke sana sih. Menarik soalnya. Itu juga aku tadi balik ke topik kritikus, kayak kritikus bisa yang memulai diskusi gitu, yang bawa, yang mengangkat isu tersembunyi gitu mungkin, yang ada isu eksplisit gitu dalam satu film, terus mungkin bisa diangkat sama kritikus, dan data itu bisa jadi diskusi yang bagus gitu. Mungkin kalau misalnya jadi kita lihat bercermin lagi itu film selesai deh. Film selesai. Iya, film selesai. Itu kan kayak dibawa sama sinetronnya Mas Yogo. Ngobrol sama Tompi dan Imam Darto waktu itu di Space. Itu benar-benar membuka. Aku pun datang. Iya, aku pun juga soalnya kayak itu menarik banget soalnya kayak ternyata tuh membuka isu-isu yang ternyata F gitu kayak. Ternyata yang ada di film selesai itu ya kayak jadi rame kan, bahkan itu ternyata tuh karena banyak review yang begitu, review kurang menyenangkan di Twitter, itu ternyata tuh bawa film selesai itu nembus 500.000, ada 500.000 penonton di bioskop online kayak. Jadi sangat berpengaruh banget gitu peran si kritikus dan reviewer film ini gitu, menurut aku kayak. Betul. Bagi mereka yang udah bisa menginfluence orang gitu. Itu benar-benar
uh, berpengaruh banget gitu buat Itu industri. malah jadi ini juga ya Mas Adit ya. Di tengah-tengah pandemi gini, yang kemarin tuh yang tadi Mas Adit bilang, jadi waktu itu filmnya selesai Mas Tompi itu kan tayang tuh di bioskop online. Banyak Ya, lah yang komentar yang mungkin bisa kusimpulkan banyak yang lebih apa ya mengkritik sangat tajam dibanding yang sangat mengkritik tajam. baik gitu. Dan di situ akhirnya memutuskan dari pihak apa ada yang menyelenggarakan bahwa di Twitter kita bikin space yuk ngebahas film selesai gitu ya. Nah, waktu itu Ya, juga aku benar-benar. datang. Yang aku ambil di situ tuh kayak ini loh momen yang sebenarnya ditunggu kita para penikmat film diskusi gitu. Kadang kan Diskusi ketika ya. kita screening diskusi sama sutradaranya, kita kan jadi tahu yang mungkin awalnya kayak ini terlepas dari film apapun itu ya, maksudnya ketika kita Ya, nggak tahu apa yang dimaksud, ketika ngobrol, oh jadi maksudnya itu gitu. Jadi kayak jadi maksudnya oh itu maksudnya ya. itu. Jadi kayak, Jadi diskusinya kadang kan diskusinya yang bikin seru tuh gitu ya. Kayak gitu, betul iya betul. benar banget. Apalagi sekarang kayak udah ada Twitter Space itu kan udah Mhm. membantu banget gitu kayak yang kita berandai-andai kita kapan ya bisa ketemu Iya, sutradara iya, iya, kayak iya, ngobrol secara iya, iya, langsung gitu itu kan iya, iya, susah deh dengan ada iya, Twitter Space atau kayak live Instagram mhm, gitu itu jadi kayak mendekatkan iya, mereka iya, gitu jadi tinggal mhm, tinggal pencet join tinggal ngomong gitu iya, 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 jadi iya, lebih gampang alhamdulillahnya iya, ya zaman sekarang ya zaman terus berkembang iya, banyak platform baru yang buat mhm, diskusi gini lebih memudahkan kita gitu mhm, mhm. jadi ya bagus juga sih ini kayak Tuh, dari belajar film bikin live Instagram itu kan kayak nah, meningkatkan kita lebih banyak keren nih malah review nih. diskusi itu Iya. Karena kan ya menarik. ibaratnya aku aja nih sama review aja ibaratnya diskusi kan, ngobrol gitu maksudnya. Kadang Iya, kalau misalnya kita menjanjikan sesuatu kemana-kemana perlu effort ya udahlah sekarang kita ada media, manfaatin medianya gitu. Yang ada ya udah kita ngobrol bareng. Dan juga ini juga sekilas dikit waktu aku awal masuk kuliah itu Mas Adit, aku juga bener-bener tertarik film ya karena emang suka nonton tuh karena waktu 2017 atau 18 gitu. Aku tuh ke discuss sama Joko Anwar di Kinosaurus itu masih inget waktu itu pertama kali ah, di sana tuh kayak aku bisa depan-depanan loh sama Joko Anwar gitu maksudnya kayak ini loh aku ngobrol diskusi gitu maksudnya kayak kan itu jadi seru bisa makanya kayak bisa teman-teman tuh kalau misalnya nonton film nih ada diskusi sama filmmaker datang deh percaya deh seru sumpah gak iya experience yang gak akan bisa di kan cuma ketemu doang ya iya coba aja gitu coba datang aja nonton coba diskusi gitu ada kayak isu yang lebih diangkat ya itu ya ternyata kayak bisa ya membuka iya pandangan baru gitu terhadap iya itu iya jadi kayak coba datang aja sih guys kalau iya misalnya ada betul 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 screening plus diskusi itu ya benar lebih benar bermanfaat kayak iya membuka relasi juga iya 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 membuka ditambah relasi metode sama apa mereka ditambah sekarang tuh masih maksudnya banyak banget juga screening tuh yang gratis-gratis nggak harus bayar di Metro gratis-gratis Cinema iya Kemang betul juga itu di Jaksel tuh depan MCD Kemang loh itu terus pusat kota ya Jakarta loh nonton dong gitu diskusi gitu keren keren tinggal keren datang ini ke situ kata Suzu apa ada tim nobar gak bang atau suka nonton sendirian saya mah nobar ayo tim nobar nih gua nih nonton sendiri juga kalau filmnya kalau lagi enak no, sendiri nih Mas Adit suka nobar apa sendirian nih nontonnya nih jujur li selebihnya sendirian sih bro ya sendirian fokus lebih karena fokus emang biar satu lebih fokus terus emang dua emang tidak ada gandengan juga ya iya tidak ada gandengan terus juga waduh dari apalagi kalau gandengan misalnya aduh terus juga kalau misalnya ke bioskop aku kan seringnya ya nonton film Indonesia gitu ya ya dan cukup dengan kayak keadaan kayak teman-teman juga chaos kuliah gitu kayak ya 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 betul susah dan ya susah juga kayak menginfluence mereka mhm, mhm. buat nonton film Indonesia gitu sebenarnya kayak Ya agak susah sebenarnya ya kayak butuh eh, apa gitu butuh sogokan yang lebih ya menarik ya lagi gitu biar mereka bisa ikut ya udah daripada memaksakan mereka gitu ya ya udah aku ikut ya aku nonton sendiri aja. aku juga kadang ini sih Mas Adit apa aku juga kan oh ya tadi tuh ingat tuh founder mau review belum ada gandengan tuh bisa dilirik tuh founder mau review belum ada gandengan tuh itu di garis bawah ya tolong Aduh, itu poin penting diskusi ini sebenarnya nah oke, poin untuk usaha penting ya. nonton tadi aku juga sendiri mulu kadang Mas Adit, masih di Bogor nih. Aku kan Iya sih. sebenarnya aku tuh balak-balik Jakarta Bogor kan, karena aku kerja di Iya. Jakarta, lagi work from home. Cuma kadang ya suka bolak-balik. Aku tuh juga kadang bingung di Bogor mau ngajak teman-teman ini kadang ada yang misalnya nggak mau nonton film Indonesia kan, ada juga yang kayak gitu. Ada Iya. yang misalnya sama siapa juga kadang nggak bisa. Jadi kadang aku juga mungkin bisa dibilang aku juga sering sih Mas Adit maksudnya sendiri gitu atau
sama Yap, teman-teman lebih tepatnya. Karena ya lebih seru juga bener kadang nggak perlu repot gitu. Betul betul. nggak perlu repot, nggak perlu Yap. nungguin juga gitu. Iya ya. Apalagi aku waktu kayak SMP SMA itu kan kayak Hmm? wah itu kan ya orang-orang lain kayak lebih ada tugas gitu. Aku kayak Nah, ada hari Kamis Jumat tuh ya sempetin buat nonton film Indonesia ya gitu. Aku ya betul betul. aku kebetulan yang tahu aku di Bogor itu di Ya. SMP sama SMA 1 Bogor. Wih, Iya itu agak tengah kota sih. keren banget Jadi nih kayak Mas Adit. itu benar-benar pulang sekolah aku langsung jalan ke Nah, BTM yang iya ya. ya Ya ke karena BTM dekat juga tinggal kan jalan, jadi kok dekat. aku BTW dekat tinggal loh, tinggal aku jalan kasih kayak tahu udah dekat-dekat. aku kalau misalnya ngajak teman lagi aduh itu pasti butuh waktu lagi apalagi kan Ya. show nonton tuh suka agak mepet kan aku Ya, nggak mau yang terlalu malam nontonnya aku pengennya yang betul. show sore gitu jadi Ya. aku suka kadang langsung lari gitu dari dari sekolah aku langsung lari Ya, buat bioskop. apa nonton gitu Iya, demi demi film Indonesia iya, kayak iya. emang pengorbanan sebenarnya Iya, tapi ya butuh mana lagi iya. Pengorbanan senang nonton nih emang Mas Adit keren banget, keren banget. pengorbanan nontonnya ya. Oh, oke kalau gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Adit nih. Kan tadi kita udah ngebahas tentang kritik nih tentang tentang bagaimana perannya untuk film-film Indonesia gitu dan juga tentang argumen dan lain-lain. Nah, sekarang kita ke awal lagi nih Mas Adit. Kan sebenarnya aku juga mikirnya kalau kita bikin konten apapun itu dan kalau di sini kan Ya, kasusnya kita film, eh, apa sih yang sebenarnya bikin Move Review itu sampai saat ini masih konsisten gitu banget untuk membuat konten film ya, apalagi tadi Mas Adit juga bilang ya maksudnya tetap ada urusan akademisi kita yang atau urusan kerja atau lain-lain lah masih padat gitu itu apa yang sekiranya bikin ini nih distract-nya kenapa harus sampai Mas Adit tuh konsisten banget gitu kenapa sih atau apa gitu faktornya atau apa gitu. oke jadi eh faktor yang tetap aku bikin konsisten berkonten adalah Hmm. ya aku karena movie review ini udah dimulai gitu ya harus Hmm. tetap dijalanin gitu Ya, loh kayak ya, eh apalagi dengan udah sebanyak ini gitu keren, eh keren. kayak itu kayak Ya, aku harus mempertahankannya gitu ya, apalagi betul betul. konten yang aku angkat ini adalah film Indonesia gitu jadi kayak selama film Indonesia itu masih ada di muka bumi ini ya Ya, ya. kita harus kayak Ya, betul. apresiasi selebih-lebihnya gitu apresiasi setinggi-tingginya buat mereka yang udah bersusah payah gitu kayak Yap, yap, eh, yap. bikin syuting film Ya, ya, pagi malam ya, ya, gitu kayak ya, ya. eh, itu sih sebenarnya yang bikin aku konsisten kayak Ya, kecintaan aku terhadap yap, film Indonesia yap. Wah, keren, keren. apapun Asli. apapun Yap, yap. kayak apa ya kita pinggirin dulu kayak kualitasnya Ya, ya, atau ya, apa ya. ya selama itu dibikin oleh anak bangsa kita sendiri gitu Aha. kenapa nggak coba kita up dulu gitu dari Ya, dalam gitu ya. kayak coba kita kenalkan dulu lah kepada Hmm. masyarakat Indonesia gitu ada loh film ini gitu yang menarik Yap, yap, coba deh yap. tonton dulu gitu Yap, itu yap, yap. Hmm. karena Hmm. ya promosi itu juga salah satu bentuk apresiasi Ya, juga ya, ya, gitu ya, karena kadang yang kita tahu kayak ya. promosi itu kayak Tata tuh ada apa kayak ada marketingnya sendiri Ya, gitu ya, atau ya. harus gimana mungkin ya Mhm. kalau dari aku ada Ya, kayak agak promosi gratis ya, lah promosi cuma-cuma ya, ya, gitu ya ya, ya. ya itu kan membantu banget buat Yap, mereka betul, gitu betul, 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 betul. jadi Betul. intinya itu sama ada film Indonesia coba aku konsisten buat konten tentang mereka gitu. Yap, ya, benar-benar. Oke, karena berarti karena dasar emang suka dan seneng sama film Indonesia ya Mas Adit ya. Karena ya Banget aku ya. juga yakin dan selalu ngeyakinin teman-temanku maksudnya coba deh film nonton Indonesia ini. Coba deh nonton film Indonesia ini karena sama banget kayak Mas Adit tadi. Misalnya ada film Indonesia yang tayang di bioskop. Itu tuh aku tuh emang yang sama kayak Mas Adit. Maksudnya ini film Indonesia kan aku sering ngobrol sama dosenku kalau untuk penempatan film Indonesia dan film luar itu kan jangkanya tuh seminggu tuh. Siapa yang paling bertahan gitu atau Hmm, ntar diganti sama film lain. Aku tuh kayak mumpung masih ada kita tonton deh maksudnya. Itu kan maksudnya iya film kita sendiri gitu walaupun aku bakal berulang bilang bahwa ya mungkin ini terdengar agak membosankan buat orang-orang yang udah sering denger kayak bikin film tuh susah tapi emang faktanya susah gitu.
itu tuh banyak banyak pekerja kolektif, banyak ide-ide Iya cerita, benar banget banyak sih. pekerja-pekerja yang rela dari pagi ke pagi, dari yang terpenting mereka ibaratnya mungkin ada yang sampai mengorbankan nggak tidur atau apa demi di dalam frame itu enak gitu buat kita tonton gitu. Maksudnya itu Enak buat benar kita tadi kata tonton. Mas Adit, Benar banget. bisa bikin kita buat ngehargain lagi film Indonesia, buat kita juga semangat kalau buat ibaratnya kita ikut mempromosikan gitu ke kemajuan film Indonesia gitu. Kayak gitu. Ya ya, Mm-mm. keren keren menarik. Benar keren banget Mas Adit. Untung aku ngobrol sama Mas Adit nih ya. Jadi banyak sudut pandang baru juga. Oke, nah Benar banget kan. ngomong-ngomong kayaknya kita udah lumayan hampir agak sejam nih Mas. Udah sejam nih kayaknya udah lebih Mas Adit ya. Seru ya Iya sih. ngobrolnya ya. Seru banget nih teman-teman juga tadi Seru banyak yang banget lah. komen. Walaupun tadi ada jaringan ya, tapi ya udahlah. Tapi ini Ya udah itu bertanya sebelum sampai sebelum kita next. ngumumin giveaway nih yang menang Mas Adit. Oh Ini dulu iya. dong, kasih harapan dulu dong dari Mas Adit nih buat MBF, buat review buat film Indonesia. Pokoknya harapan-harapan Mas Adit nih coba kita obrolin di sini kan. Ya siapa tahu harapan-harapannya kan juga bakal suatu saat bakal jadi kenyataan. Gimana Mas Adit? Iya Silakan. benar. Iya. Jadi kalau menurut aku gimana ya, harapan harapan aku buat movie review semoga ya tetap bertahan ya, Iya, amin. eh, Pasti dong. Harus bisa harus Mas. tetap bertahan, Harus. kasih apresiasi gitu buat Iya. film Iya, Indonesia gitu. iya, iya. Eh, ini udah aku jalanin 4 tahun ya, semoga bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan. Iya, Kita iya. juga nggak tahu sebenarnya kan, tapi aku usahain mau review benar-benar bisa apresiasi film Indonesia, Yap, bisa yap, yap. bisa apa berguna buat kayak industri film Yap, yap. Indonesia, bisa juga buat penonton Indonesia ini juga kayak mengenal lah kayak film Indonesia tuh apa aja. Ternyata mereka Iya, tuh ragam jenisnya banyak banget. yap, Jadi betul, betul. dalam kualitas apapun aku Yap, tetap dukung mereka gitu, dan semoga yap, film betul, betul. Indonesia kedepannya Yap, apa ya benar-benar beragam lagi, bisa yap, aku lihat kayak akhir ini ya. explore temanya udah kemana-mana, Yap, udah banyak betul, banget betul, betul. itu, Amin, amin, lumayan amin. bagus gitu ternyata. Ya, ya. Kalau misalnya kita lihat apa kayak Mhm. Yuni dengan Mhm. eksplorasi Mhm. wanitanya, Ya, ya. seperti Dendam yang explore tahun 80-an, Ya, dengan betul, kayak betul. Setuju, yang setuju. yang apa kayak dengan isu pelecehan seksualnya, terus kayak apa Di ya, Pencarian nanti Cahaya juga ada ya. Ya. ada Nana juga kayak Before Now and Then, itu yang Yap, yap. angkat wanita Sunda gitu, itu kan kayak Yap, menarik gitu. Jadi aku berharapnya film Indonesia bisa makin eksploratif ke depannya, yap, yap, yap. karena ternyata tuh tema 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 apa ya, tema film itu kehidupan manusia tuh nggak cuma roman, nggak cuma tentang cinta dua manusia, nggak cuma tentang, mungkin kalau keluarga itu salah satu tema yang menarik buat Ya, ya, diangkat, tapi dalam kayak pasti ada sisi lain gitu dari keluarga yang bisa diangkat gitu. yap, Mungkin betul, betul. keluarga juga emang nggak jauh dari ayah ibu, ya ibu dan anak atau ayah dan Ya, anak gitu, tapi ya itu menarik gitu, dan ternyata emang masih ada sisi kehidupan manusia lainnya. Apalagi Indonesia punya ragam cerita, ya, ragam betul. suku, Setuju, ragam agama, dan setuju, itu setuju, setuju banget, bisa setuju banget, setuju diangkat banget. lebih gitu, dan penonton Indonesia seharusnya bisa apresiasi itu sih lebih dalam. Sebenarnya Ya, cuma nonton atau mungkin cuman apa ya kayak promosi, itu kayak itu salah satu apresiasi yap, 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 film yap. Indonesia gitu. Harapannya bisa lebih bagus lagi film Ya, Indonesia. Terus betul, betul. terakhir, harapannya buat Mari Belajar Film, Asik, apa buat nih? aku buat aku akun Mari Belajar Film ini menarik banget. Aku juga kayak yang mulai tertarik masuk ke bidang film, film yang kayak videografinya. eh, Mari Belajar Film tuh kayak membantu banget aku gitu buat Mhm. kayak mengenal gimana sih cara bikin film yang baik. Kebetulan aku di ITB Ya, ikutan LFM, jadi ya, itu kayak di situ benar-benar kayak gimana ya, apa ya, eh, ajang aku buat bikin apa kayak bikin film juga gitu. ya, Dari LFM itu ya. salah satu dasar aku kayak belajar dari Mari Belajar Film juga gitu. Mungkin ada Alhamdulillah.
Alhamdulillah dari studio Antelop juga sering itu gitu. Jadi sebenarnya akun-akun Ya, edukasi film ini kan aku kan lebih kayak akun review film gitu, lebih ke ya, entertainmentnya. Sebenarnya akun edukasi film kayak Mari Belajar Film ini benar-benar membantu kayak penonton penonton ya. awam juga tahu gitu permasalahan Hmm, teknis yang biasanya mungkin dibahas aku gitu dalam ya, review-review kan, misalnya kayak sinematografi atau musik scoring terus editing ya, ya. juga kan dari belajar film kan ulik gitu di Hmm, Instagramnya. Jadi ya. sukses terus, ini Amin, adalah amin, sebuah amin. akun edukasi yang benar-benar penting, Amin, 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 amin. jadi jangan Makasih, lupa di terima follow kasih. juga guys, Mari Belajar Film. Iya Itu dong. benar-benar benar-benar berguna banget buat Ya, kalian yang pengen mengenal perfilman lebih dalam gitu, khususnya ke teknis-teknisnya gitu. oke. Oke, sebelumnya makasih banyak nih harapan dari Mas Adit juga buat kita dan juga kembali lagi Sama-sama, tadi kita makasih aminkan juga. semua perkataan Mas Adit tentang harapan-harapan yang tentang film Indonesia dan lain-lain. Setuju banget tentang bagaimana film di Indonesia itu masih banyak uh, hal-hal atau cerita-cerita yang belum kita angkat gitu. Jangankan Ya, kita jauh-jauh dari budaya, sisi manusia kita aja masih banyak yang belum kita gali gitu. Terus benar sebelumnya ini banget. aku mau ngomong ke Suzue ini, makasih banget nih selalu aktif nih komentar nih. Habis ini bakal follow Ya, Mari keren Belajar banget. Film. Terima kasih. Next mau review bikin film pendek. Amin. Doain ya. Ayo Amin. Mas Adit, Amin kita guys. bikin film. Amin, Doain ya. amin. Iya, amin. Amin. Terus apa gini? Minta doanya. Iya benar karena Kita masing-masing manusia kali-kali punya juga cerita bisa hidup. sih Iya, amin. Pasti dong. bikin film itu. Aku juga pasti sama mau review ini nggak akan sekali dua kali. Kita bakal collab terus dong. Ada kesempatan Gas. kita harus banget. Ya. Terus dari aku sih Bisa banget sebenarnya sih. harapannya buat move review sama film Indonesia mungkin udah diwakilkan juga sama Mas Adit. Yang terpenting semoga langkah-langkah kecil kita, Mas Adit dengan move reviewnya, aku dengan Mari Belajar Filmnya bisa setidaknya membantu untuk kemajuan industri film Indonesia gitu ya. Dan juga Ini untuk harapan move review semoga ya tetap konsisten move review. Terima kasih untuk terus meng-highlight film-film Indonesia karena aku sendiri juga masih perlu banget film-film Indonesia buat aku tonton gitu karena aku sendiri ya salah satu termasuk juga penikmat dan penyuka film Indonesia. Terus sukses juga buat semua yang di Move Review, pokoknya Mas Teguh, Mas Adit, semoga konsisten, semoga diberikan hal baik. Semoga harapan-harapan kecil atau langkah-langkah kecil dari Move Review juga segera terselesaikan, terwujudkan lah pokoknya ya. Oke, nah makasih sekarang juga sekarang kita undangannya udah Mas. di ini nih, Mas Adit. Kita bakal ngomongin giveaway buat buku ini nih, Mas Adit nih. Kelas Nih skenario dari skenario Salman Aristo dan Arif dan Asyidik nih, teman-teman. Ya, jadi kenapa kemarin tuh aku mikirnya sebenarnya tuh gini, ini tuh ada backstory-nya sebenarnya Mas Adit. Aku tuh mikir waduh apa gini, tuh? sebenarnya tuh awalnya tuh Mari Belajar Film, ini dikit aja. Terbentuk tuh Oke. karena keresahan aku dari aku mikir gini, teknis film itu bisa banyak banget orang udah belajar. Orang bisa belajar ketika langsung praktek dan lain-lain. Walaupun teori juga Ya. penting, tapi bagi aku film itu juga tentang storytelling gitu. Film juga tentang penceritaan. Film juga Bisa tentang bisa. banyak elemen-elemen penting di dalamnya gitu. Jadi aku tuh kayak memperdalam tentang penceritaan, bagaimana membuat karakter dan lain-lain gitu. Kan itu juga ya ibaratnya skenario and paper kalau kata Salman Aristo tuh. Kalau untuk film tuh skenario tuh gitu, film on paper gitu. Maksudnya kayak makanya kenapa aku bikin sebentar Halo? ini Mana? macet nih. Halo? Nah, ya ada. Nah, kenapa aku giveaway buku ini? Karena aku pun salah satu yang seneng sama film-filmnya Mas Salman Aristo dan juga aku ngerasa kayaknya untuk giveaway pertama aku pengen bikin sesuatu yang mungkin orang bisa belajar dari mungkin aku bisa Bener bilang banget. dasar bukan dasar kali ya maksudnya walaupun Dasar aku ya pikir dasar. belajar film itu nggak harus dari story lu bisa naskah. Maksudnya kalau lu bisa emang langsung teknis dulu juga nggak apa-apa. Yang terpenting kita belajar semua elemennya kan. Nah, mungkin buku Elemennya ini juga bener. bisa ngebantu teman-teman buat tahu nih tentang dasar-dasar skrip itu bagaimana pembuatan skenario, poin-poin Bikin pentingnya apa dan ceritanya. juga ya ini juga dan Salman Aristo lagi ya yang buat. Jadi ini tuh aku udah ada pemenangnya. Jadi langsung aja kita sebutin pemenangnya di sini ya. Sebenarnya kayaknya pemenangnya nggak nonton tapi nggak apa-apa. Jadi Ya. selama Walfenardo. Wih, selamat Walfenardo. Ya itu lah pokoknya. Selamat. Soalnya dia Semuanya. juga rinci juga, jelas juga dia menjelaskan tentang film Indonesia yang disuka dan kenapa.
Pokoknya buat Wal Fernando, jangan lupa nanti DM kita, nanti bakal kita kirim bukunya atau nanti kita juga bakal DM Wal Fernando buat konfirmasi pengirimannya. Pokoknya udah tinggal terima beres, nanti buku ini bakal sampai di kamu. Dan buat Mas Ardo, kali aku nyebutin Mas Ardo juga, jangan lupa ya Mas dibaca bukunya. Semoga bermanfaat buku ini buat Mas Ardo, dan semoga ya barangkali dari sini juga kan berangkatnya filmmaker besar gitu ya. Amin, amin. Oke. Amin, bisa. Ya karena ya wih keren, ternyata udah pro nih sampai bikin buku. Wih, ini tapi bukan aku Mas yang bikin. Ini bikin Salman Aristo. Dia salah satu penulis juga yang sudah berkarya film dari lama gitu ya. Dan aku juga terinspirasi dari film-film dia. Jadi aku mikir kayaknya buku ini cocok gitu buat aku giveaway ke orang-orang. Jadi aku tuh mikir sama mau review buat ya udah kita kayaknya buku aja, ya udah deh kita jadi buku aja gitu, kita giveaway buat pertama-tama. Oke, pokoknya tadi sekali lagi buat Wal Fernando, Mas Ardo, selamat giveaway-nya nanti bakal kita hubungi. Dan sekarang aku juga mau makasih banget nih sama Mas Adit. Benar-benar makasih banget udah mau bagi waktu luangnya, berbagi pemikiran, berbagi sudut pandang, berbagi tips juga ya tadi gimana caranya biar konsisten dan gimana caranya biar kita juga bisa menghargai film Indonesia. Oke, buat teman-teman juga di sini nih, makasih banyak tadi udah pada nonton, pada komen. Suzue juga nih, terima kasih banyak. Suzue kayaknya aktif banget. Tadi juga aku lihat ada Jose Prabowo dari Bekantan Picture tuh, nggak usah. Makasih Mas udah sempat nonton. Banyak tadi aku lihat orang-orang yang aku kenal juga, kating-katingku di kampus. Terus buat teman-teman kampusku, buat tadi Kine Club ITB juga ada kalau nggak salah, Tuki Movie. Tadi banyak deh pokoknya. Keren-keren. Semoga nanti kita ada kesempatan di lain waktu, ada kesempatan ya Mas Adit ya. Kita harus ngobrol-ngobrol lagi, kita harus sharing-sharing lagi ya Mas Adit ya. Oke, kalau gitu happy weekend Mas Adit, silakan melanjutkan aktivitasnya. Semoga cepat sembuh juga, semoga diberikan hal baik juga. Oke, kalau gitu makasih Mas Adit. Dadah. Makasih, dadah. Aku ucapin makasih juga buat semuanya. Ya. Dadah. Oke, dadah. Makasih. Makasih duluan ya guys. Ya.